Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kok tumben ya Pak Fahri Hamzah mengatakan begini ya, Partai Gelora akan perjuangkan Prabowo Gibran maju Pilpres di 2024 di Koalisi Indonesia Maju begitu. Ada apa kok begitu ngototnya begitu ya? Tumben Pak Fahri Hamzah mengkritik seperti ini begitu kan ya. Pada hakikatnya artinya apa? Keputusan-keputusan final ini begitu kan ya. Mengingat sebuah realitas dari Pak Fahri Hamzah yang kemudian seolah-olah ya kita lihat saja walaupun masuk kepada koalisi besar begitu ya kepada Pak Prabowo sebenarnya kan punya pemikiran-pemikiran bagaimana ya ke depannya begitu kan ya. Tetapi lihat saja begitu. Kalau seperti ini terus wah bisa kacau begitu si Fahri Hamzah ini begitu kan. Karena dalam dunia politik kita begitu yang namanya hukum itu, cacat hukum itu ngapain kita harus melakukan itu begitu ya. Oke lah tidak menjadi masalah begitu kan. Karena ini kan bisa diperdebatkan sebenarnya begitu. Tapi pada hakikatnya Partai Gelora kalau seperti ini terus maka akan kemudian ya begitu kan ya. Ini menjadi dampak luar biasa begitu ya. Di satu sisi begitu. Tapi seperti apa yang disampaikan Yusril Mahendra bahwa wah ini cacat hukum begitu kan ya, apa kalau sudah cacat hukum ngapain kita harus melakukan itu begitu kan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra tapi saya melihat bahwa ya kita harus tolak siapapun begitu kan, karena pada hakikatnya walaupun bersifat final apakah tidak bisa begitu kan kalau masyarakat sudah berkehendak begitu. Bagi saya, pandangan kritik Bang Fahri Hamzah sangat mengejutkan karena begitu berlawanan dengan semangat demokrasi yang bersih dari nepotisme dan adab politik. Padahal ya Bang Fahri Hamzah saya kenal selama ini sangat kritis terhadap ya adab dan politik begitu. Tapi sekarang kan melempem mereka begitu. Kenapa melempem? Karena pada hakikatnya masyarakat hari ini sudah tahu begitu kan ya. Pak Fahri Hamzah bagaimana cara membesarkan Partai Gelora ya cara-caranya harus merepet ke sini begitu kan ya. Sebagai parpol pendatang baru, Gelora bisa saja terancam gagal mencapai ambang batas 4% di pemilu pertamanya di pemilu di 2024 mendatang ya, 2024 mendatang. Konstituen mana yang akan dibidik Partai Gelora jika sejak awal telah menonjolkan diri sebagai partai politik yang tidak memiliki science of demokrasi begitu kan. Bisa saja masuk akal sebenarnya begitu. Tapi kita lihat saja bagaimana hal seperti ini terjadi begitu kan ya. Ada yang mengatakan bahwa begitu kan mungkin dia lelah ya berkuar-kuar ingin duduk nyaman saja. Ya kata beliau ya sekarang bukan anggota DPR jadi beliau diam saja 1000 bahasa. Iya karena ingin ingin melihat bahwa bagaimana Partai Gelora membangun itu begitu kan. Karena mungkin di satu sisi ingin malah menyaingi PSI begitu yang kemudian ya rangkul sana sini begitu kan. Ya tidak punya pendirian yang kuat terhadap partainya sendiri begitu kan. Apalagi finansialnya kan kurang di situ begitu ya. Bahkan ya kalaupun Gibran cawapres Pak Prabowo ya sisi negatifnya pasti ada tapi pasti positifnya tentu menjadi kesempatan emas bagi pemimpin dua muda ya yang usianya di bawah 40 untuk senantiasa menampilkan kepemimpinan yang bagus dan berprestasi sehingga kelak layak dipilih juga katanya begitu. Dulu mengkritik habis-habisan kepada Jokowi begitu kan. Bahkan ini santai aja ya, biarkan dia maju ya, ikuti selera mereka begitu ya katanya begitu. Saya juga tahu kalau dulu itu ya dia sangat tajam kritikannya terhadap pemerintah, tapi kok sekarang melempem. Ya karena mereka berada di pusaran di pusaran koalisi begitu kan ya. Mau tidak mau kita harus ikut itu begitu. Bagaimana coba kalau dia keluar misalnya di koalisi itu pasti kritisnya ya keluar mereka begitu. Tapi bagi kami ya sah dalam demokrasi wajar kalau ada yang berspekulasi seperti itu. Tapi sayang begitu kan ya kalau menjadi penjilat dan sebagainya orang akan menganggap seperti itu begitu kan ya. Bahkan di satu sisi orang akan mengatakan bahwa oh ini kenapa begitu kok jadi penjilat kan begitu logikanya begitu. Artinya apa? Artinya selama ini melihat dari perkembangan politik yang sangat luar biasa ini begitu kan ya sebenarnya kan Partai Gelora menurut saya pribadi ya ngikuti arus ya akar rumput mereka begitu ya, bukan hanya sana sini ingin mencari ya kekuasaan mereka itu pribadi begitu kan ya. Bahkan ini ya Partai Gelora akan perjuangkan Prabowo Gibran maju Pilpres di 2024 di KIM ya.
Bahkan ya Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mendorong pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka maju Pilpres di 2024. Fahri Hamzah mengatakan partainya bakal memperjuangkan ya pasangan tersebut di Koalisi Indonesia Maju KM. Bahkan hal itu ditampilkan ya disampaikan Fahri Hamzah pada diskusi adu prospektif ya gitu kan di Total Politik mengatakan bahwa ya memutuskan mendukung Prabowo Gibran ya. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Panitia Rapimnas begitu Semawi ya Romzi Ahmad. Bahkan di satu sisi yang keputusannya sudah clear, sudah final begitu kan ya, sudah keluar. Kami bersyukur atas keputusan MK itu karena sesuai dengan harapan dan istikharah para kiai muda di sana Samawi. Kemudian selanjutnya kilas serupa berdoa agar diberi kemudahan lain seperti partai koalisi. Mudah-mudahan sepakati bahwa Mas Gibran jadi cawapres mereka begitu. Katanya begitu ya. Jadi lantas apakah punya dampak kepada Partai Gelora begitu kan? Dia kan punya dampak luar biasa loh begitu. Artinya kan mendukung pada undang-undang ini begitu kan ya. Kok tumben Fahri Hamzah mendukung seperti itu? Kenapa mana yang dulu kritis begitu kan ya? Bahkan ya Fahri Hamzah lantas bicara soal partai yang akan mendukung keputusan Semawi itu begitu kan. Dia akan memperjuangkan Prabowo Gibran di koalisi. Bahkan sebelumnya ya pergi Gus Romzi saya di koalisi Partai Gelora akan mendukung keputusan dari Samawi ya. Bahkan Fahri berpendapat figur yang tepat untuk meneruskan fasilitas rekonsiliasi dan legasi antara Prabowo dan Jokowi ya adalah Gibran Raka Buming. Dia menilai hal itu merupakan proses keberlanjutan ya. Istilahnya ada regenerasi begitu ya. Generasi sudah dipersiapkan di situ. Apakah seperti ini cara-cara Partai Gelora begitu kan ya? Untuk partai ini menjadi besar ya begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kan bukan melihat realitas masyarakat begitu. Kalau masyarakat menginginkan besar ya besar begitu kan. Bukan hanya karena ingin mendukung si A, si B dan si C begitu kan ya. Di Gelora itu berkembang ya pemahaman bahwa figur yang paling tepat membawa gagasan rekonsiliasi dan legasi menyatukan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ke depan itu adalah Pak Prabowo dengan Gibran. Itu adalah proses ya kontinuitas ya yang sangat solid ya, argumennya nanti bisa kita perdebatkan katanya begitu ya. Kalau hal-hal seperti ini terjadi gimana begitu? Banyak sekali pro dan kontra loh begitu kan. Ini mengikat begitu. Bahkan di satu sisi banyak sekali yang kemudian dari kalkulasi politik begitu kan ya menganggap bahwa ini apa yang dilakukan oleh si Fahri ini menurut saya pribadi blunder begitu kan ya. Seharusnya tidak harus mengomentari hal-hal seperti ini begitu. Karena pada hakikatnya kita tahu bahwa dalam proses demokrasi hari ini masyarakat melakukan begitu kan mana yang pro terhadap rakyat, mana yang tidak begitu. Sehingga orang akan berpikir seperti itu begitu. Kalau Pak Fahri punya pandangan seperti itu ya sah-sah aja sebenarnya begitu. Tapi dampaknya kepada Partai Gelora gimana begitu kan. Itu pun kalau Gibran ya mau menjadi wakil dari Pak Prabowo begitu ya. Oke ya mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.